Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video pembelajaran untuk mata kuliah energi terbarukan dengan kode mata kuliah yaitu W132100032. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara langsung, yaitu tatap muka di kelas dengan memanfaatkan sistem informasi akademik guna mendukung kesuksesan dari proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini yaitu delivery, interaction, dan assessment, di mana sistem penilaiannya itu terbagi menjadi 3, yaitu tugas 1 sebesar 35%, tugas 2 sebesar 35%, dan juga ujian akhir semester sebesar 30%. Terkait dengan energi terbarukan, ini merupakan energi alternatif yang digunakan untuk menggerakkan mesin konversi energi. Pembuatan atau pembelajaran terkait dengan energi terbarukan ini itu ditujukan untuk mengurangi penggunaan dari energi fosil. Samping itu juga untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan penggunaan material atau sumber-sumber energi yang ada di alam, yang ada di sekitar kita untuk menghasilkan energi listrik. Di samping itu, energi terbarukan ini juga ditujukan untuk mendalami potensi-potensi yang ada di sekitar kita guna meningkatkan kualitas udara, kualitas lingkungan kita, dan juga kualitas tanah kita. Karena energi terbarukan ini keunggulannya yaitu adalah ramah lingkungan dan juga tidak menghasilkan karbon. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu memahami urgensi penggunaan energi terbarukan sebagai sumber energi utama pengganti energi fosil. Yang kedua, mampu menganalisis berbagai potensi energi pada sistem pembangkit tenaga yang menggunakan jenis energi potensi air, energi kinetik angin, dan energi surya. Yang nomor 3, yaitu mampu menganalisis berbagai proses konversi energi pada sistem pembangkit tenaga yang menggunakan jenis energi panas bumi, energi biomasa atau biofuel, dan energi air laut. Yang berikutnya yaitu mampu melakukan estimasi perhitungan potensi energi yang dihasilkan dari suatu sumber energi terbarukan. Dan terakhir, nomor 5, yaitu mampu mengaplikasikan sistem pembangkit energi terbarukan untuk aplikasi sederhana. Adapun bahan kajian di sini yaitu tinjauan umum energi konvensional, energi potensial air, energi kinetik angin, energi surya, energi panas bumi, energi biomasa, dan energi air laut. Kalau di sini ada yang mau memberikan opininya, energi terbarukan itu yang seperti apa sih? Gitu. Coba ada satu lagi yang bisa memberikan ini penjelasan apa yang Anda pahami gitu ya, yang Anda ketahui di awal. Ini kan baru perkuliahan awal, jadi terkait dengan energi terbarukan itu apa sih? Coba jawab. Ada yang bisa? Satu orang. Ayo, ya, silakan. Di energi terbarukan itu nggak perlu diisi ulang, Pak. Nggak perlu diisi ulang, kayak misal baterai kan mesti dicas tuh, Pak. Iya. Kalau misal kayak tenaga surya, matahari itu kan matahari ada terus, Pak. Iya. Nggak perlu diisi ulang, jadi gitu, Pak. Ya, jadi memang sesuatu yang ada ya, yang ada di alam gitu ya, baik ada yang ada di bumi ataupun yang di luar bumi. Luar bumi ini adalah yang seperti energi surya, itu kan di luar bumi. Kalau yang energi yang ada di bumi, nah, apa? Energi apa aja? Sumber energi yang ada yang berasalnya dari bumi. Air, angin, batu bara bukan energi terbarukan. Panas bumi. Lagi. Ini sesuai digambar di depan aja. Angin sudah,
air sudah, biomasa. panas bumi sudah, biomasa, apalagi belum air laut, ya boleh air laut gitu ya, pokoknya air laut baik itu gradien suhunya, gelombangnya gitu ya, atau pasang surutnya gitu ya. Jadi itu pun termasuk dalam energi terbarukan. Nah, memang kenapa perlu energi terbarukan ini kita pelajarin ya, itu karena untuk mengganti energi fosil yang memang tidak ramah lingkungan. Karena energi terbarukan ini itu keunggulan yang pertama dan utama itu adalah ramah lingkungan gitu ya. Seperti kita tahu bahan bakar fosil gitu ya, itu batu bara ataupun minyak dan lain-lain, itu kan tidak ramah lingkungan gitu ya. Dan memang di beberapa tahun atau ratus tahun ke depan itu akan habis gitu ya, energi fosilnya gitu ya. Tapi yang utama yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah ataupun dunia juga itu adalah mengurangi emisi, ya, mengurangi kerusakan alam ini. Ya. Karena itu kan berkaitan dengan alam pun rusak, manusia pun nanti banyak penyakit gitu ya, penyakit kulit, pernafasan dan lain-lain gitu ya. Nah, makanya kenapa diperlukan pemahaman gitu ya dan pengaplikasian terkait dengan energi terbarukan. Nah, ini beberapa sumber energi gitu ya, baik yang tidak dapat didaur ulang, tidak dapat diperbarui, ataupun yang dapat diperbarui gitu ya. Seperti kalau yang tidak dapat diperbarui tadi itu ya, fosil, nuklir pun termasuk gitu ya. Tapi yang dapat diperbarui itu seperti matahari, air yang disebutkan tadi ya, gelombang air laut, panas bumi gitu. Jadi biomasa dan lain-lain. Nah, energi baru, nah itu tidak termasuk dalam sini sebenarnya. Nah, energi baru ini apa sebenarnya? Energi masuk ya sebenarnya masuk dalam biofuel ini. Sebenarnya ada juga seperti yang minyak-minyak biodiesel itu kan biofuel. Biomasa itu pun biofuel. Yang mungkin dulu tidak terlalu di explore gitu ya. Dari jenis-jenis material yang bisa untuk memproduksi biofuel sekarang pun sudah bisa. Terkait dengan sumber-sumber yang lain, air, angin, dan panas bumi, itu pun teknologinya semakin berkembang gitu ya. Teknologinya semakin berkembang. Nah, kalau yang di Indonesia, sumber energi apa yang paling banyak diaplikasikan di antara sumber-sumber energi terbarukan? Coba di Indonesia ini yang di lingkungan Anda, kira-kira pembangkit listrik apa yang banyak digunakan, tapi asalnya dari energi terbarukan? Coba. Matahari juga. Begini. Acung dulu. Ya. Matahari, Wak. Ya, matahari. Terus ada lagi? Yang di lingkungan. Kalau di Jakarta ini mungkin ya matahari, tetapi ada lain? Ya. Air, Pak. Air, mikrohidro contohnya ya. Contohnya mikrohidro. Ada yang mau jawab? Lagi? Satu lagi? Sudah ya. Jadi memang lebih karena di kita itu angin juga tergolong kecil gitu ya kecepatannya gitu ya, sehingga tidak terlalu berpotensi untuk dikembangkan kalau di Jakarta ya. Nah, jadi yang paling memungkinkan adalah yang pembangkit listrik tenaga surya gitu ya. Nah, itu memang banyak gitu ya. Sebenarnya yang satu lagi itu adalah yang terkait dengan biofuel. Nah, kenapa biofuel ini potensi gitu ya di Jakarta? Karena kan banyak industri-industri tempat makan. Karena biofuel ini termasuk biodiesel itu kan bisa dibuat dari minyak bekas, minyak goreng bekas gitu ya. Di sini kan kalau dikumpulkan itu kan banyak sekali gitu ya. Nah, itu pun sebenarnya salah satu sumber energi yang potensi banget untuk dikembangkan di
daerah kita gitu ya, terutama di Jakarta ini ya. Itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah yang tidak dapat didaur ulang. Gitu ya. Tadi ada minyak bumi, gas alam, batu bara, dan energi terbarukan. Gitu ya. Alasan lain selain yang tadi polusi dan lain-lain itu, ini kenapa tidak mulai dikurangin gitu. Alasan lain kenapa energi yang tidak dapat didaur ulang ini seperti minyak bumi, batu bara gitu ya, itu kenapa mulai dikurangi gitu. Ya, Karena menyebabkan pemanasan global itu. Pemanasan global satu, terus pemanasan global ya, itu lagi ya. Karena pasti bakal habis, contohnya kayak batu bara itu kan Ya. lama-lama pasti bakal habis. Ya, kalau habis ya, dan pemanasan global memang begitu. Tapi juga salah satunya adalah merusak lingkungan sebenarnya. Jadi seperti coal mining, batu bara itu kan, gimana dampaknya ke lingkungan sekitar itu? Ya pasti kan merusak lingkungan, merusak habitat dan lain-lain, merusak kualitas air dan lain-lain. Sehingga memang ini energi yang tidak dapat diperbarukan ini ya secara perlahan itu kita akan kurangkan gitu. Nah, ini penjelasan lebih lanjut terkait dengan PLTA ini ya, PLTA ya, salah satu dari sumber energi terbarukan ya. Nah, PLTA di sini dapat Anda lihat bahwa ada klasifikasi PLTA baik itu besar, kecil dan mikro gitu ya. Tetapi kita di Indonesia itu bisa menggunakan yang skalanya itu besar, sedang, kecil, mini, mikro dan pico gitu ya. Kalau pico ini lebih kecil daripada 5 kW gitu ya. 5 kW. Kalau mikro dia 5 sampai 100 kW dan sampai yang besar itu adalah lebih besar daripada 100 MW. Kalau kita kan di sini belum ada tuh bendungan yang di Jakarta ini yang memang untuk PLTA. Gitu ya. Pembangkit listrik tenaga angin, air ya. Jadi ya paling kalau di sekitar kita masih yang mikro gitu ya, atau mini gitu ya. Jadi masih sana. Seperti yang di mana daerah Cikarang mau ke arah Bandung itu kan ada waduk Jatiluhur ya. Nah, Jatiluhur itu pun mau dijadikan, salah satunya dijadikan PLTA karena sana potensi untuk menghasilkan energinya itu cukup besar karena Situ Gintung yang ada di Solo itu kan ada bendungan satu, itu pun dijadikan juga sebagai PLTA gitu ya. Jadi ini terkait dengan PLTA ya. Untuk selanjutnya ini adalah gelombang laut ya, salah satunya ya. Ada yang dari laut itu ada pasang surut, ada juga gradien suhu, perbedaan suhu gitu ya, dan juga gelombang laut. Nah, kalau di sini pernah nggak ngelihat di pantai-pantai di sini di Indonesia lah, terutama yang ada di daerah Jakarta Jawa Barat ini, ada nggak yang pernah masang atau instalasi untuk gelombang air laut ini? Pasang surut atau gradien suhu atau gelombang, pernah ada? Ada. Kemarin 20 TA-nya juga bikin gitu Pak, gelombang laut. Untuk TA ya, memang ini terkait dengan TA pun potensi juga ya, entah itu perancangan, alatnya, kinerja dari alat tersebut gitu ya, potensi dari gelombangnya itu bagaimana. Nah, tapi kan di sini sepertinya belum terlihat ya kalau di daerah Jakarta ini, karena ini memerlukan yang berpotensi adalah laut-laut yang memiliki gelombang yang cukup besar
gitu ya. Sehingga instalasinya ya gimana? Kritis, Pak. Wah, orang kritis loh. Laut Selatan ya. Laut Natuna. Nah, jadi Laut Selatan itu memang Laut Selatan itu ya relatif lebih apa ya? Lebih tinggi gelombangnya ya. Daripada yang laut-laut di Jakarta ini kan lebih ke apa namanya? Ya kecil ya. Gitu ya. Jadi untuk potensi sebenarnya kurang terlalu, tapi jika gelombangnya itu lebih apa namanya? Besar gitu ya. Itu lebih bagus gitu ya, lebih potensi. Nah, ini adalah wave karakteristik gelombang gitu ya. Gelombang ya pasti mengayun seperti ini, membentuk grafik sinusoidal gitu ya. Pasti ada lembahnya, ada puncaknya gitu ya. Nah, nanti ada ketinggian gelombangnya, itu yang bisa diukur nanti. Ini potensi tenaga listriknya berapa gitu ya. Jika sudah terlihat gelombangnya, tinggi gelombang. Dari dasar dari lembah itu sampai ke puncaknya itu berapa ketinggiannya, itu nanti kita bisa hitung gitu ya, berapa potensi yang ada di kawasan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ada di sini energi angin. Energi angin ini apa singkatannya? Apa singkatannya? Ya, kok PLTA? PLTA itu air, ya, PLTB, gitu ya. Jadi perbedaan antara air dengan angin itu, kalau angin itu istilahnya bayu, jadi makanya PLTB. Nah, kalau sampah kan ada energi surya, energi sampah. Nah, sama-sama es ini, ya, PLTSA. Ya, sampah memang harus ada apa namanya perbedaannya ya. Jadi perlu hafal itu. Jadi jangan sampai ini energi angin itu disebutnya PLTA gitu ya, angin, padahal PLTB gitu ya. Kalau untuk PLTB ya sama ya sebenarnya. Untuk ada potensi gitu ya, kinerjanya itu, kerjanya itu ada potensi angin yang berhembus gitu ya, yang melewati atau menghantam dari blade ini gitu ya. Blade-nya berputar, dia memutar generator, dan juga nanti di konversi, disimpan gitulah, serta disalurkan. Nah, ini sebenarnya kurang lebih itu apa ya, mekanisme kerja itu ya kurang lebih begitu. Sebenarnya semua apa namanya, sumber energi itu dikonversi untuk memutar generator, dihubungkan gitu ya melalui mekanismenya untuk memutar generatornya gitu ya, untuk menghasilkan listrik. Kalau energi panas bumi ini lebih mirip dengan PLTU dan sejenisnya gitu ya, karena panas bumi ini itu kan suhu panas di sini, sumur produksi di sini itu memang memutar generator ini dengan apa? Kalau panas bumi memutar generatornya ini uap ya, uap memutarkan turbin. Nah, nanti uapnya tersebut yang berhasil memutarkan turbin ini itu akan didistribusikan ke kondensor. Fungsi kondensor apa? Fungsi kondensor, coba ada yang bisa jawab? Fungsi kondensor. Kalau fungsi turbin ya memang untuk memutar generator. Tapi kalau fungsi kondensor ini adalah untuk merubah suhu dari terus merubah suhu. Jangan takut, kita kan nggak ada hukuman. Kalau jawaban salah ya sudah, nanti kita perbaiki gitu ya. Jadi jangan takut untuk jawab ya. Coba gimana? Fungsi daripada kondensor ini apa? Ayo. Ya. Panas ke dingin. Itu fungsinya juga salah satunya ya.
Salah satunya lagi adalah mengubah fase juga. Jadi dari fase uap ke fase cair liquid gitu ya. Jadi nanti uap yang bertekanan tinggi, temperatur tinggi itu nanti didinginkan di kondensor ini. Jadi yang fasenya uap gitu ya, itu nanti berubah di kondensor ini menjadi cair gitu ya. Jadi, kemarin kalau di penelitian saya itu ada juga membuat mesin alat untuk pirolisis yang ada di lab gitu ya. Itu pun fungsinya sebenarnya ada juga yang sebagai kondensor ini. Jadi dia memanaskan cairan yang dicampur dengan biji karet yang mau diambil minyaknya gitu ya. Itu uapnya yang naik itu didinginkan dengan kondensor ini, dia akan merubah menjadi cairan. Tapi cairannya yang diambil itu adalah cairan minyak gitu ya. Kalau yang saya buat itu. Tapi kalau di sini itu full dari uap menjadi air gitu ya. Air nanti dipompa di menara pendingin, nanti di sumur injeksi gitu ya, supaya air tanah juga tetap gitu ya. Untuk di distribusi ini juga bisa. Tetapi perlu ada water treatment dulu nanti kalau begitu biasanya. Ya. Ini adalah energi panas bumi. Oke, kalau ini PLTS gitu ya, ini yang common digunakan ya. Kalau Anda lihat di Soekarno-Hatta Bandara ya, itu juga Terminal 3 itu sebagian besar energinya yang digunakan itu adalah dari PLTS ini gitu ya. Dia memang skalanya besar gitu ya, skalanya besar, dan dia tidak membangun sendiri, dia pakai kayak vendor gitu. Ada perjanjian nanti sekian tahun dari pemasangan, Anda tidak perlu modal gitu ya, kita pasangin, tapi Anda per bulan itu bayar berapa gitu ya. Tetapi setelah kontraknya katakanlah 20 tahun, setelah 20 tahun baru nanti instalasi PLTS-nya itu hak miliknya yang bandara itu, Angkasa Pura dan lain-lain gitu ya. Nah, itu juga salah satu contohnya ya. Tetapi sebenarnya kan kalau yang dari matahari ini gitu ya, itu hanya 47% ya dari total energi matahari yang diterima di bumi. Jadi bukan 100%, dia hanya 47% yang dapat kita gunakan atau kita manfaatkan sebagai PLTS. Ini ya. Nah, ini ada beberapa keuntungan dan juga kerugian. Di antara keuntungan dan kerugian ini ada nggak selain ini? Keuntungannya ya ramah lingkungan tadi ya, pastinya ya. Tidak ada suara ya, tidak bising pasti ya, tidak ada bising, tidak ada emisi ya, tidak ada emisi. Tetapi kita perlu memastikan lagi ini apakah untuk membuat material solar panelnya ini memang dia pun menggunakan energi terbarukan atau tidak gitu ya. Jadi perlu dikaji lagi. Memang tidak ada emisi. Kalau untuk energi yang dihasilkan dari PLTS ini memang tidak ada emisinya. Tetapi untuk pembuatan alat itu ada emisi. Seperti yang baterai ya, mobil listrik itu pun begitu. Katakanlah zero emission. Memang dari baterai di mobil yang sudah diterapkan itu zero emission. Tapi untuk membuat baterainya itu dia memakai energi masih yang fosil mungkin gitu, untuk memproduksi baterainya gitu ya. Dan juga material baterainya juga ya, material baterainya yang yang bisa jadi itu menimbulkan polusi juga gitu ya. Tidak menggunakan bahan bakar dan air, kebutuhan pemeliharaan minimal. Jadi salah satu pemeliharaan di PLTS itu apa? Satu-satunya pemeliharaan yang perlu dilakukan di panel surya di PLTS itu apa? Gimana cara memelihara
panel surya, merawat lah, maintenance. Ya, dibersihin dari debu gitu aja. Jadi ya berkurang efisiensi panel surya itu ya dari debu itu tadi, debu yang melekat di panel surya tersebut. Nah, dia bisa di custom gitu ya, bisa di custom sesuai dengan keperluan. Kalau Anda perlu potensi energi yang besar ya cukup ya. Nah, di sini juga nanti akan ada tugas ya. Wah, tugas ini belum apa-apa udah tugas. Nanti dibentuk kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah membuat model. Kan tadi ada energi terbarukan ya. Ada energi air, energi surya, energi panas bumi dan lain-lain. Itu coba Anda buat modelnya. Tidak harus menghasilkan listrik, tetapi ada modelnya gitu ya. Nah, nanti untuk model tersebut itu dijelaskan ke dalam suatu makalah, dijelaskan gitu ya, terkait fungsinya, apa yang beda dari keunggulannya gitu ya, keunggulan model yang Anda buat itu, mekanisme kerjanya itu dijelaskan di makalah tersebut gitu ya. Nanti ini untuk kelompoknya saya bebaskan, jadi ya terserah. Mungkin di sini ada satu kelompok 5 orang, saya mau milih sendiri gitu ya. Terkadang kalau kita pilihin itu ada yang mahasiswa yang tidak serg gitu ya dengan teman kelompoknya gitu. Sebaiknya memang pilih sendiri aja, kita bebaskan. Untuk nama kelompoknya nanti, anggota kelompoknya bisa dikirimkan saya nanti melalui WhatsApp grup gitu ya, supaya nanti bisa kita tulis gitu, kelompok ini siapa saja, kelompok 2 siapa saja, 3 dan seterusnya gitu ya. Cukup jelas untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama kita ya. Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan lebih detail ya terkait dengan kinerja-kinerjanya, mekanisme kerjanya gitu ya. Jadi ini masih overview saja terkait dengan energi terbarukan. Mungkin itu saja. Jika tidak ada pertanyaan, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kita lakukan presensi dulu ya. Jadi nanti yang dipanggil angkat tangan namanya ya. Muhammad Kafi Muzakir hadir. Muhammad Saiful Rizal hadir. Niki Chen hadir. Muhammad Rizki, Maulana Sembiring, Panwel hadir. Andre Noval, Arif Setiawan, Dadan Hamdan Hadir, Pak. Agung Adi Saputra, Raihan Habib Maulana. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Jadi ya harapannya nanti sepanjang perkuliahan 1 sampai 15 nanti ya rajin beginilah hadir ya. Ya. Terima kasih ya. Demikian deskripsi singkat dari proses pembelajaran pada mata kuliah energi terbarukan. Semoga dapat memberikan gambaran utuh terkait dengan proses pengajaran yang kami lakukan di program studi TNC Ustaz Najbul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.